Jujur li sebagai pengguna bening gue ketar-ketir. Karena gue cocok banget pakai bening sampai breakout gue pun hilang pakai bening coy. Jadi gue sebagai masyarakat biasa berharap banget Dokter Oki langsung klarifikasi karena gue merasa cocok banget pakai bening. Tapi gue jadi mikir sih ke depannya kalau gue pakai terus ternyata itu berbahaya kan. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Dr. Richard Lee kembali mengomentari produk kecantikan yang menurutnya melanggar aturan. Kali ini ia berkomentar tentang produk dari Benings. Kemudian Dr. Richard Lee berkomentar jika produk etiket biru yang disebut dalam video reviewnya sudah resep dokter. Menurutnya tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Dr. Richard Lee menjelaskan produk dengan etiket harus melalui resep dokter setelah seseorang diperiksa keluhannya, sehingga sangat tidak mungkin produk etiket dijual secara bebas. Video review Dr. Richard Lee pun langsung dikomentari oleh para netizen yang budiman. Mereka membenarkan apa yang diucapkan Dr. Richard Lee. Yang saya takutin dari dulu beneran terjadi. Dulu saya takut banget ketika saya kasih edukasi tentang skincare abal-abal, dihentikan penjualan abal-abal karena nggak laku lagi nih. Mereka pindah memfasilitasi abal-abal mereka karena gampang banget memang. Jualan hidroquinone itu memang nggak boleh. Tapi kalau dibikinin kliniknya, diadain dokternya, diadain apotekernya, maka tetap bisa jualan, ya kan? Jadinya tinggal difasilitasi saja regulasinya. Tapi kan ini kan jadinya pindah dari yang tidak legal dilegal-legalkan. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Makanya saya bilang ya, berantas yang di bawah pindah ke atas, berantas yang di atas pindah ke bawah. Nggak selesai. Kenapa? Yang paling benar itu adalah demand-nya di-cut. Yang paling benar itu adalah masyarakatnya diedukasi. Jangan mau cuma glowing 1-2 bulan. Kalian lihat, baca di komen, banyak banget yang bilang awal-awal dipakai memang bagus banget, langsung kelihatan efek, putih, glowing, mengkilat. Terus makin lama kok makin merah ya, kayak udah rebus ya makin lama ya. Terus ketika di stop, mukanya jadi kusam, hancur. Jadi itu yang harus dipotong. Ketika demand yang nggak ada, mereka mau pindah ke segmen manapun, mau segmen ilegal, mau segmen legal, semuanya nggak akan laku. Jadi kita yang harus pintar. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta sekalian? Udah gue pakai lagi. Dan gue udah beli itu lebih dari kayaknya 5 paket. Dan kayak gue ngerasa cocok kan sama itu produksi klinik tit ini. Kayak gue merekomendasikannya kepada kakak gue, adik gue, bahkan emak gue suruh pakai cuy, karena menurutku ini bagus. Terus juga kliniknya siapa sih yang nggak tahu kan, dokternya juga. Kayak gue tuh jarang sebenarnya pakai skincare paketan. Yang maksud gue tuh yang kayak dari klinik gitu. Biasa gue pakai yang beli persatuan, kayak misal gue beli Foskin, La Coco, brand-brand yang gue beli sendiri satu-satuan, enggak yang dari klinik. Tapi sejak Dr. Richard mengeluarkan video tersebut, gue kayak I think I'm gonna stop use this product. Kayak karena gue udah sadar kalau misalnya muka gue ternyata ada kayak uratnya gitu cuy, kayak what the Oke, nggak boleh. Jadi dari situ gue mengambil keputusan, oke, gue bakal stop pakai si skincare ini, produk itu, karena kayak gue nggak mau menambah masalah ke depannya nanti. Karena gue tahu hidroquinone itu tidak bagus untuk kulit, dan saya cukup menyesal, tapi tidak ada gunanya menyesal dan berlarut-larut dalam kesesalan itu, Besti. Kayak gue udah stop pakai brand tersebut 3 harian, I guess, sambil gue beli ini. Ya kayak you know that Sunby Me. Gue dulu sempat pakai ini dan gak tau kenapa gue stop. Waktu gue SMA, pertama kali pakai skincare, brand pertama yang gue pakai adalah Sunby Me. Padahal gue udah cocok, terus gue kayak ya anak remaja pada umumnya centil ya, saya pengen ganti-ganti skincare. Tapi karena gue takut dengan produksi hitam tadi, ya gue beli ini. Kayak udah pasti aman gitu, nggak bakal ada hidroquinone-nya, semoga cocok ya say. Kayak 3 hari gue nggak pakai produk ini, gue tuh tapi alhamdulillahnya kulit gue nggak kenapa-kenapa, nggak pergi, nggak jerawat batu kayak review orang-orang. Cuman semoga itu nggak terjadi. Aduh, pokoknya itulah, gue takut banget anjing, tapi semoga enggak ya Allah. Gue beli ini, nanti gue bakalan unboxing paket ini. Tapi
pelan-pelan gue lepas, tapi gue tetap pakai moisturizer sama sunscreen. Terus jangan lupa double cleansing, the most yang harus kalian lakuin. Gue ngomong apa sih anjir, nggak jelas, tapi intinya itu. Oke, durasinya udah mau habis. Nanti gue bakal buat video sendiri buat unboxing ini. Thanks. Bye. Makasih banget buat Dr. Richard udah mengedukasi masyarakat Indonesia ini. Hal yang di sini mau gua tanyakan itu ke Dokter Oki-nya, tolong dong Dokter Oki klarifikasi lah biar pemakainya itu pada tenang gitu pakainya. Ini jujur aja bukan gue yang pakai, tapi ada salah satu keluarga gue yang pakai itu dan mukanya emang bagus. Iya bener, tante gue pakai ini dan waduh, mukanya itu bagus banget lah, kayak nggak ada pori-pori gitu loh, jadi lebih cerah, terus kayak lembab, dan dia tuh kayak bagus lah, jarang ada jerawatnya. Sebelum dia pakai bening ini, dia udah pernah pakai berbagai macam skincare. Salah satunya yang pernah bermasalah sama Dr. Richard ini, yang dulu gue nggak mau sebut lagi produknya, cuma waktu itu tante gue pernah pakai skincare yang bermasalah sama Dr. Richard yang dulu itu. Awal pemakaian emang bagus, paket pertama, paket kedua itu emang bagus. Nah, yang pas udah sampai paket ketiga, itu barulah muncul kayak keluhan-keluhan kulit itu. Awalnya kayak merah-merah gitu di sekitar pipi sebelah sini sama sini. Merahnya itu kayak yang nggak wajar loh. Aku lihat sih kayak dia tuh kayak tiap hari pakai blush on, padahal kan di situ dia nggak pakai blush on ya. Nah, dia mulai merasa kayak panas gitu, kayak apa ya sebutannya, kayak kena matahari gitu loh. Nah, setelah dibujuk, akhirnya tante gue itu ke dokter kulit yang ada di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara gitu. Itu bener-bener rumah sakit gitu ya. Setelah diperiksa dan dikasih obat gitu, udah mulai pulih, dia disuruh pakai basic skincare yang kayak cuman cuci muka pakai yang untuk kulit sensitif, pakai basic gitulah, kayak mungkin sunscreen doang. Nah, dari situ dia udah bagus lah, dan dia nggak mau pakai skincare itu lagi. Pokoknya setelah habis berapa juta di dokter kulit, barulah tuh rame-rame yang Dr. Richard review skincare itu yang katanya berbahaya. Yang pertama itu, jadi ya wah cukup tahu aja gitu. Bening sepatu lo dok, bening kan? Baru beli nih gue, baru beli banget. Ada toner, ada facial wash, krim malam persis kan kayak tadi, krim pagi. Dan gue udah pakai ini 1,5 tahun dan memang hasilnya sebagus itu di kulit gue. Kayak jerawat gue hilang, nggak kusam lagi dan sebagainya. Jadi tolong dong Dokter Oki klarifikasi, jangan bikin panik customer. Ya, ini ceritanya tadinya mau jadi pelabuhan terakhir gue setelah gue melalang buana. Gue udah pernah pakai RH, gue udah pernah pakai Natasha, gue udah pernah pakai Arisha, dan semuanya tuh nggak sebagus bening. Bagus, gue suka treatment di sana walaupun bikin boncos. Cuman jangan kayak gitu juga nih panik customer. Belum masalah yang itu, sekarang timbul masalah nih, muka gue lagi terancam. No, klarifikasi. Kita tahu yang dipermasalahkan adalah krim yang beretiket biru, which is itu krim malam. Dan kenapa bisa dijual bebas di marketplace kayak toko oren atau bahkan di toko-toko kosmetik gitu loh. Padahal harusnya kan konsultasi langsung sama dokter. Nah oke lah, itu berarti kesalahan dari pihak Bening atau Dokter Oki gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu. Cuman how about the hydroquinone, the content in it gitu, ngerti nggak? Gimana tentang hidroquinonnya yang katanya terkandung di dalamnya sampai 3,4%. Is it safe for us? Is it safe for our face? Itu pertanyaan gue paniknya di situ. Maksudnya kalau memang terjual bebas di marketplace segala macam memang nggak boleh, ya udah berarti kan kesalahan dia gitu. Terus hidroquinonnya gimana nih? Nggak apa-apa nggak? Tetap kita pakai gitu loh, walaupun kita memang sudah konsultasi langsung sama dokternya. Setiap ke klinik gue pasti konsultasi dong.
Kemarin sih gue nonton di videonya Richard ya, Kak Richard lagi, Dokter Richard sih katanya nggak apa-apa pakai hidrokinon, cuman di area tertentu. Nah masalahnya kan kita semua area wajah ya, terus kandungannya juga apakah aman 3,4 gitu, sedangkan gue liat-liat di komen katanya maksimal 2%. Gimana tuh? Jadi kayak ya itulah, gue kan sebagai orang awam tidak tahu tentang hidrokinon ini gitu loh, gue panik lah. Cakep juga gue.